Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nirmaya dari kelas D English Education angkatan 22 dengan NIM H01222341. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi belajar di digital platform sekarang ini. Nah, saya akan mengenalkan aplikasi belajar seperti apa sih ini dan bagaimana cara menggunakannya serta kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut. Dan apakah aplikasi ini banyak diminati oleh para pelajar? So, jangan lupa nonton terus ya videonya. So, di sini saya tertarik mengambil sebuah aplikasi belajar yang cukup bermanfaat bagi para pelajar, yaitu aplikasi Cici. Nah, aplikasi ini hampir sama kegunaannya dengan ChatGPT atau AI. Aplikasi yang tidak secara khusus dirancang sebagai aplikasi belajar tunggal, melainkan sebagai asisten yang dapat membantu proses belajar. Nah, adapun kemampuan Cici dalam membantu cara belajar, yaitu pertama, dapat menjawab pertanyaan. Nah, Anda dapat bertanya tentang materi pembelajaran atau konsep yang membingungkan, atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang topik tertentu. Nah, topik yang akan kalian bahas. Nah, ini sangat membantu untuk memahami materi yang sulit atau mengklarifikasi keraguan Anda. Nah, selanjutnya ada menyediakan informasi. Nah, aplikasi Cici ini dapat mencari informasi dari internet dan menyediakan ringkasan atau penjelasan singkat tentang topik yang Anda butuhkan. Nah, ini berguna untuk riset atau mengumpulkan informasi untuk tugas sekolah. Selanjutnya, membantu dalam mengerjakan tugas. Nah, meskipun tidak dapat mengerjakan tugas secara langsung, tapi aplikasi belajar ini dapat membantu dalam prosesnya. Misalnya dengan menyusun kerangka tulisan, memberikan ide, atau membantu dalam rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ajukan. Nah, saya juga akan menunjukkan ke kalian cara penggunaan aplikasi belajar ini. Sangat mudah. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita masuk pada aplikasinya. Lalu, setelah kita masuk pada aplikasinya, dengan membuka aplikasi dan memasukkan akun email yang kita punya. Setelah itu, ketik apa yang ingin ditanyakan. Nah, dan apa yang ingin ditanyakan dan ingin jawaban dari aplikasi Cici ini. Misal kita ingin tahu apa isi itu aplikasi belajar, kita langsung search saja penjelasan lengkap aplikasi belajar. Setelah itu, Cici akan memproses permintaan Anda dan memberikan jawaban atau informasi yang relevan. Nah, aplikasi ini juga menawarkan berbagai macam fitur pencarian web untuk informasi yang lebih komprehensif. Nah, di sini kita juga dapat bertanya langsung dengan menggunakan mikrofon pada aplikasi pada fitur aplikasi di dalamnya. Setelah itu kita juga bisa dapat melalui file. Kita bisa memasukkan file pada aplikasi ini serta foto dan foto ataupun gambar. Setelah itu terdapat banyak fitur-fitur baru yang namun terdapat kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi belajar ini, yaitu pada keterbatasan informasi dan akurasi. Nah, informasi yang tidak lengkap atau usang. Cici ini mengendalikan data yang tersedia secara online. Jika informasi tersebut tidak lengkap atau sudah usang, jawaban Cici pun akan demikian. Nah, ini berarti Cici mungkin memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya akurat atau ketinggalan zaman. Selanjutnya, kesalahan interpretasi. Cici dapat salah menginterpretasi pertanyaan yang rumit atau ambigu. Hal ini dapat menyebabkan jawaban yang tidak sesuai dan menyebabkan jawaban pertanyaan yang pada pengguna. Nah, selanjutnya keterbatasan konteks.
Nah, Cici mungkin kesulitan memahami konteks percakapan yang panjang atau kompleks. Ini dapat menyebabkan jawaban yang tidak konsisten atau tidak logis. Nah, selanjutnya pada keterbatasan fungsionalitas. Nah, keterbatasan ini pada ketergantungan koneksi internet. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk berfungsi. Nah, tanpa koneksi internet, Cici tidak dapat memberikan jawaban atau melakukan tugas apapun, dan tidak dapat juga melakukan tugas fisik. Sebagai asisten AI, Cici hanya dapat melakukan tugas-tugas digital. Cici tidak dapat melakukan tugas-tugas fisik seperti membeli barang atau membersihkan rumah. Nah, selanjutnya tidak memiliki emosi atau empati. Nah, Cici adalah program komputer dan tidak memiliki emosi atau empati. Nah, ini berarti Cici mungkin tidak dapat memahami atau merespon dengan tepat perasaan pengguna. Nah, selanjutnya pada pertimbangan etika. Nah, potensi bias. Nah, seperti model AI lainnya, Cici dapat dipengaruhi oleh bias dalam data pelatihannya. Ini dapat menyebabkan jawaban yang tidak adil atau diskriminatif. Nah, selanjutnya pada privasi data. Nah, penggunaan aplikasi Cici ini melibatkan pengumpulan dan prosesan data pengguna. Penting untuk memahami kebijakan privasi Cici dan memastikan Anda nyaman dengan cara data yang ada digunakan. Namun meskipun memiliki kekurangan, Cici tetap merupakan alat yang berguna untuk berbagai keperluan, termasuk belajar. Namun pentingnya untuk menyadari keterbatasannya dan menggunakannya dengan bijak. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang aplikasi belajar, yaitu aplikasi Cici. Dan saya rasa kalian bisa menyimpulkan dan menggunakan aplikasi tersebut, memanfaatkan aplikasi tersebut dengan bijak dan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.